Tim utama dari Netanyahu resign, mengundurkan diri. Ada fenomena apa ini? Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kabinet Perang Israel telah dibubarkan oleh Netanyahu. Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Hussein Gaza untuk diskusi perihal apa sebenarnya taktik yang dilakukan oleh Israel. Apakah benar Israel sebetulnya sudah kalah telak? Dan sejauh apa tokoh perjuangan Palestina bertahan? Saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa cerita Untungs? Dan sekarang tentunya juga makin kesini makin banyak berita-berita terbaru yang arahnya apakah ini good news atau bad news akan kita bahas di sini setelah 8 bulan ini, 8 bulan terakhir serangan tidak pernah berhenti. Tapi sebelumnya kita ingatkan bahwa dalam sebuah peperangan lebih banyak membunuh warga tanpa senjata adalah bukan sebuah kemenangan. Ketika dia bisa menguasai suatu wilayah, mungkin bisa dibilang kemenangan. Tapi untuk membunuh warga itu bukan kemenangan, karena sampai sekarang Gaza belum juga bisa ditaklukkan. Sekarang kita akan ketemu dengan pembicara kita yang sering kita ajak sini untuk ngomongin Gaza, yaitu Muhammad Hussein Yerusalem. udah pindah bukan Gaza lagi ya. Bukan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di sini tentunya juga terpicu dengan salah satu postingan Antum waktu Anda lagi di Tanah Suci gitu kan. Satu menteri dari Netanyahu mengundurkan diri. Berapa harinya katanya ada banyak gitu kan. Iya, Anda tuh memang lagi meminimalisasi lihat sosmed karena untuk kan positioning menjaga hati saat itu kan, menjaga hati gitu. Nggak mau lihat sosmed tapi ini juga terpancing juga untuk itu gitu. Gitu kan kerjaan Anda cuma nge-repost ini ya travel aja. Nah, di situ ini kabar bagus sebenarnya kan. Apakah ini kabar bagus cuma buat penghibur kita? Orang yang nggak sependapat sama kita selalu kalau lihat konten kita ngomongnya pro Palestina halu gitu jawabannya. Nah, tapi secara nyatanya apakah sebenarnya terjadi sekarang ini? Iya. Baik, pertama saya ucapkan selamat datang ya, semoga haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya Mas Ari dan semua umat Islam Indonesia dan dunia. Kedua, ini fenomena yang menunjukkan kondisi internal Israel. Jadi bukan hanya satu, dua menteri, beberapa menteri. Jadi ada Moshe Ya'alon, itu menteri pertahanan Israel yang masih aktif. Bulan beberapa waktu yang lalu dia mengundurkan diri. Kemudian diikuti lagi oleh Benny Gantz. Benny Gantz juga ini adalah menteri di kabinet perang Israel, juga mengundurkan diri. Lama kemudian diikuti juga oleh Gadi Eisenkot. Jadi ini adalah tiga menteri pertahanan. Jadi bukan dalam satu periode ya. Gadi Eisenkot itu pernah jadi menteri pertahanan. Kemudian juga satu lagi tadi yang Benny Gantz juga pernah jadi menteri pertahanan. Dan yang terbaru tadi Moshe Ya'alon juga menteri pertahanan yang aktif. Bayangkan coba. Yang lagi aktif itu? Itu lagi aktif dan dia mengundurkan diri. Ini orang baru lagi? Iya, itu yang mengundurkan diri sebelumnya. Sebelum dari dua orang yang terbaru itu. Tapi yang dua orang yang mengundurkan diri itu dia menteri pertahanan di periode sebelumnya. Gitu lah. Jadi tiga orang ini memang tiga orang menteri pertahanan dengan di periode yang berbeda. Bayangkan apa yang antum pahami ketika dalam sebuah pertempuran hebat, tiga jenderal satu pasukan itu mengundurkan diri. Apa artinya itu? Mereka kan dikenal sebagai katanya negara dengan intelijensia tertinggi, kemampuan militer tertinggi, dengan peralatan tercanggih, gitu kan. Pasti analitiknya tercanggih dong, perhitungannya tercanggih dong. Seperti ada satu perusahaan multinasional yang kabarnya terindikasi dengan Israel kemudian terboikot, direktur mengundurkan diri karena pasti sudah melihat masa depan, statistik dan analitik. Udah mengundurkan diri gitu kan. Mereka ini bertiga mengundurkan diri dan sebelumnya ada berita mengenai Yoav Galan yang bikin pernyataan gimana waktu itu kan yang sampai akhirnya minta ditarik kan pasukan. Ya, ini berarti apakah benar, kalau bisa aja salah ya, apakah benar mereka ketika pembacaan analisanya ini nggak mungkin dilanjutkan? Begitu? Iya, mau nggak mau. Itu gak perlu kita sebetulnya menggunakan
mindset intelijen kita ya atau pemikiran sederhana aja, 3 jenderal mengundurkan diri di tengah pertempuran artinya apa? Artinya pengakuan kekalahan. Ya iya, artinya mereka mundur udah. Gini kita nggak bisa berlanjut. Seperti analoginya, seperti orang yang berusaha loncat dari kapal laut yang sudah mulai karam. Ini sudah mau tenggelam nih. Menyelamatkan diri. Ya kita harus loncat, menyelamatkan diri, meninggalkan siapa nahkoda sendirian. Siapa nahkodanya? Nahkoda yang lagi mabok, Netanyahu. Netanyahu itu ya. Nah sekarang tapi begini, kalau orang-orang bilang nih, Netanyahu kayak nggak punya pola. Ya. Mau ngapain gitu? Betul. Sampai serangannya brutal ke tempat-tempat camp-camp yang malah membuat nama Israel makin jatuh. Iya. Gitu kan? Betul sekali. Memang kerugian di casualtiesnya warga sih berarti yang nggak bersalah, tempat yang mestinya nggak boleh disenggol. Jadi dia nggak tahu mau, karena kalau menurut apa benar beliau ini nggak ada gigi mundur. Karena kalau mundur pasti di penjara dia kalau nggak salah. Ya. Atau juga mundur dia habis dong di kabinetnya. Berarti ngabisin duit dong, nggak ngapa-ngapain. Kan harus ke depan dong. Maksudnya justru lebih parah bukan? Iya. Ketika orang gila nyetir nggak ada remnya, blong aja gitu, banyak yang mati dong berarti. Iya. Jadi semua pejabat tinggi Israel yang anti terhadap Netanyahu, Yair Lapid misalnya, Yair Lapid ini pimpinan oposisi Israel, dan para analis, jurnalis Yahudi sendiri, mereka semua mufakat dalam satu hal. Netanyahu ini sekarang sedang perang, melanjutkan perang karena maslahah pribadi, karena kepentingan pribadi dia. Dia tidak sedang memperjuangkan Israel. Ya, jadi kita tahu bahwa si Netanyahu ini banyak skandal. Di antaranya kasus korupsi dalam pembelian kapal selam dari Jerman tahun 2016. Itu dia sudah banyak mengkorupsi dana itu, dan itu lagi diselidiki oleh pihak Israel, pemerintah independen di Israel itu. Juga skandal-skandal lainnya banyak sekali, dan itu yang membuat pertimbangan dia. Kalau dia berhenti hari ini selesai. Dan begini, ini ada kaitan dengan gencatan senjata. Kenapa sampai sekarang belum tercapai gencatan senjata itu ya? Karena dalam undang-undang Israel, pemerintah Israel itu ada satu peraturan, ketika negara sedang dalam kondisi perang, status perang, ya, itu Perdana Menteri mereka tidak bisa diganggu gugat. Perdana Menteri mereka punya kekuasaan yang absolut, otoritas yang absolut. Jadi nggak bisa digoyang sama sekali. Nah, itu yang sekarang sedang dipegang oleh Netanyahu. Makanya dalam poin-poin kesepakatan gencatan senjata, Netanyahu ini menyampaikan kami siap untuk menghentikan perang selama 6 bulan atau 7 bulan, berbulan-bulan. Yang penting status perangnya tetap dalam kondisi status perang gitu lah. Nah, kenapa? Karena selama dia gencatan senjata tapi itu yang sementara, dia masih dalam status perang, artinya masih belum bersih digoyang. Nah, sementara Hamas nggak mau. Kita mau dibilang permanen artinya dia harus menurunkan status dari perang jadi status normal lagi negara Israel itu ya. Artinya saat itulah Netanyahu bisa digoyang dan bisa dipenjarakan atau di meja hijaukan. Jadi itu ketakutan terbesar Netanyahu itu. Ini untuk yang pro Israel. Kalau kita ada konten kita mengenai Israel kan, wah halu segala macam gitu ya. Yang halu sebenarnya kalian juga. Netanyahu itu meyakinkan katanya 3 minggu aja Gaza udah kelar. Ya kan, udah di backing sama Amerika, Inggris, Prancis, nggak bisa menang, bisanya cuma bunuhin warga ya kan, bunuhin warga, bunuhin bayi segala macam. Kalau boleh tahu korbannya berapa sih sebenarnya mereka nih? Kan yang terbuka nih kan korbannya Gaza terus nih. Karena ada info ternyata bahwa 30.000 pasukan mereka juga habis sebenarnya kan gitu. Sebenarnya korban mereka gimana sih? Itu masalahnya bro. Jadi kalau korban Gaza itu kan transparannya jelas. Warga Gaza nggak punya kepentingan untuk menutupi korban. Yang terbunuh itulah yang disampaikan. Nah kalau Zionis ini kan memang itu pencitraan, tradisi mereka berbohong. Iya, kalau mereka bongkar jumlah aslinya itu akan membuat depresi dan membuat down para tentaranya. Waduh, ternyata sebanyak ini, gitu loh. Itu membuat mereka takut. Maka di Israel itu pemberitaan itu benar-benar dikontrol oleh militer. Pemberitaan itu. Jadi nggak sembarangan mengeluarkan statement, itu ada ancamannya gitu loh. Maka kita nggak bisa mengatakan kalau di awal-awal perang saja ya, di 3 bulan pertama itu informasi yang saya dapat dari sumber yang tidak resmi, tapi sumber dari dalam, itu tidak kurang dari 10.000 tentara Zionis itu tewas dalam awal 3-4 bulan awal tuh ya. Sekarang sudah masuk bulan 9 itu.
Dan setiap hari kita disuguhkan hadiah-hadiah menarik dari dalam Gaza kan. Lihat video-video tank-tank baja yang hancur setiap hari tadi itu. Iya. Satu tank itu kan isi bisa 8 sampai 10 orang tuh. Hitung aja kita rata-rata deh. Itu yang terdokumentasikan. Gimana dengan yang tidak terdokumentasikan? Iya. Berarti sebenarnya kalau tentara perjuangan Palestina yang dibidik benar-benar tentara. Ya. Ya kan? Betul. Yang jadi korban ya tentara bukan warga. Bukan warga. Kalau mereka tentara pejuang Palestina nggak bisa mereka bunuh, nggak bisa. Warga. Jadi mereka mentargetkan keluarganya yang di rumah itu. Tapi yang lagi rame justru mereka bilang beheading babies. Waktu itu pemenggalan bayi tanggal 7 Oktober nggak ada bukti sama sekali. Yang terbukti malah tank mereka sendiri yang menembakin di festival itu malah sebenarnya tank mereka sendiri. Apache helikopter mereka yang nembakin. Benar. Ada yang versi tank juga ada. Iya. Videonya lagi malah. Waduh. Nah kemudian malah yang jadi bukti jenazah bayi-bayi terpenggal banyakkan di Gaza. Yeah. Terus kemudian mereka bilang mereka tembakin penduduk karena Hamas pakai human shield. Yang terakhir rame warga Gaza jadi human shield di tank. Iya. Ya kan? Iya. Yang ada buktinya mereka sebenarnya. Yang sadis sebenarnya mereka gitu. Iya. Jadi kalau dengan fakta-fakta ini orang masih ngotot membela Israel, ya entah apalagi yang bisa kita sampaikan. Berarti memang otak itu sudah tidak sudah normal. Iya, belakangan aja bilangnya bodoh aja. Enggak, jangan terlalu kasar juga. Sudah di bawah level idiot lah gitu. Oh ya lebih parah lagi. Loh, 10 universitas terbaik di dunia kan orang pinter nih. Iya. Yang pinter pro Palestina. Iya. Nah kan? Betul. Profesornya mahasiswanya pro Palestina gitu. Berarti mereka ini yang pro Israel, ya kan? Dia ngerasa pro Israel, kemudian bikin pernyataan gimana gitu kan di podcast apa segala macam gitu. Berarti dia levelnya bawah orang-orang bodoh gitu. Iyalah. Gimana lagi? Nah, itu pengakuan mereka secara tidak langsung. Tapi kalau sekarang ini pandangan Amerika sendiri gimana? Sebenarnya kan ngabisin duit Amerika kan. Jauh ini gimana Amerika? Masih tetap dukung atau gimana? Amerika ini ya seperti sebuah buah simalakama ya bagi dia itu ya. Di sisi lain memang Israel ini adalah anak kandungnya Amerika yang sudah dia lahirkan dan harus dibesarkan oleh dia gitu. Di sisi lain ini sudah mulai hilang lost control juga. Sudah tidak bisa dikendalikan oleh mereka juga. Dan oke lah Amerika dalam berbagai statementnya bahwa kami berusaha menekan Israel untuk membuka perbatasan, memasukkan bantuan, bahkan mereka sampai repot-repot katanya sih ya membangun namanya itu pelabuhan yang mengapung gitu ya di Gaza gitu kan. Tangan kanan mereka terlihat sedang memberikan makan Gaza dengan suapan-suapan kecil. Nah, tapi tangan kiri mereka tidak pernah berhenti menyuplai amunisi. Sampai hari ini itu amunisi dari Amerika lancar terus ke Israel. Nggak berhenti. Walaupun warganya udah mendesak untuk menyetop itu ya. Walaupun warga, kemudian juga bahkan para pejabat-pejabat tinggi Amerika pun juga sudah banyak yang bersuara, influencernya. Tapi ya bagi mereka. Jadi warganya pro Palestina, Zionis ada di kebijakan. Lobby Yahudi itu yang memang sudah masuk menggerogoti dalam pemerintahan itu. Ini menarik ya. Kan belakangan ada narasi-narasi seperti halnya ingin seperti pencerahan gitu kan. Itu apa untuk kepentingan pemilu atau gimana? Kan kalau nggak salah awal tahun kan katanya mau supply kepada Netanyahu kan dikurangi kan gitu. Kalau tetap masih mau nyerang Rafah kemarin gitu kan. Iya. Ini cuma lip service. Iya. Biasanya kepentingan untuk pemilu mereka si Joe Biden tuh. Seperti halnya juga di Prancis kan narasinya lagi berbeda karena mau Olimpiade kan. Nah kalau sekarang ini yang ngelawan mereka itu siapa lagi jadi? Iran kan walaupun kemarin rame sekarang udah nggak lagi. Enggak. Apa masih ada lagi? Hizbullah konsisten setiap hari. Masih bahkan semakin masif setiap hari itu. Kita nggak bisa nutup mata ya. Setiap hari antum baca berita-berita dari sumber aslinya ya di baik Ibrani maupun negara Arab. Setiap hari ada aja tentara Israel yang mati di wilayah utara Israel tuh, di wilayah utara Palestina akibat serangan-serangan roket-roket Hizbullah dari wilayah Lebanon. Itu daerah yang nggak pakai dom. Ada Dome of the Rock tapi bukan of the Rock. Dome of the Rock, Dome of Iron Dome. Iron Dome. Iya, Iron Dome. Ada di wilayah utara pun ada Iron Dome. Ya, cuman tetap itu mahal banget Iron Dome tuh blurnya itu. Dan ya saya yakin mereka juga sangat terdampak sekali. Ya.
Berarti daya rusaknya boleh juga. Sampai ada pernyataan kalau mau ingin berhadapan dengan Hizbullah kasih waktu 2 bulan untuk ngelawan mereka gitu. Berarti mau istirahat dulu 2 bulan baru kita siap tempur gitu. Ya. Ini ada juga beberapa hal juga nih, ada foto-foto yang beredar. IDF nginjek bendera Arab Saudi. Ini apa maksudnya? Bukannya banyak yang bilang ada hubungan diplomatik gitu. Sebetulnya dengan Saudi Israel belum benar-benar membuka hubungan diplomatik. Belum ada normalisasi di atas kertas ya. Meskipun secara kebijakan sudah biasa orang Yahudi masuk ke wilayah Saudi Arabia gitu kan, orang-orang Arab masuk ke wilayah Israel itu sudah ada gitu kan di bawah meja itu loh. Tapi kenapa mereka misalnya berani menginjak-injak bendera Saudi Arabia? Ya sebetulnya yang tahu faktanya hanya tentara-tentara itu kan. Kita hanya bisa menafsirkan ya. Dan di antara penafsiran yang berusaha saya pahami, bisa jadi mereka memprovokasi. Ya, jadi mereka yang memberikan kesan kepada masyarakat dunia. Lihatlah, sebegini hebatnya kami, sebegini kuatnya kami, solidnya kami. Sampai negara Saudi kita lecehkan, nggak bisa bergerak apa-apa, nggak berani mengembargo kita dengan minyak mereka misalnya. Itu nggak bisa kirim senjata. Artinya kami itu untouchable. Kita nggak tersentuh. Gitu. Mereka nggak tahu risikonya kayak apa kalau Saudi juga akhirnya marah. Mereka tahu risikonya, tapi mereka lebih tahu bahwa Saudi nggak akan marah. Oh gitu. Ya, kita tahu Saudi dekat dengan Amerika, berada dalam jaminan Amerika. Saudi marah ya berarti Amerika yang dihadapi bukan Israelnya. Kalau sampai kan Saudi sendiri, kalau nggak salah saya baca itu akan stop menggunakan dolar untuk perdagangan minyak. Ini kan seperti ada satu sinyalemen something happen atau mungkin aja ada sesuatu akan terjadi gitu ya. Ya bisa jadi. Misalnya kemudian ada apa namanya arah-arah di mana kedikdayaan dari Amerika akan kemudian berkurang, nggak semenakutkan dulu misalnya. Ya. Kemudian Saudi udah kembali pada aslinya gitu misalnya, misalnya. Seperti warga Arab yang benar gitu misalnya, seperti warga Arab yang seperti kalau saudaranya ikut marah gitu kan. Ya. Kan bahaya banget bos, bahaya itu Saudi. Kok kemampuannya besar banget itu Saudi kan, maksudnya kita nggak pernah tahu bahwa dia duitnya kan nggak ada habis-habisnya sebenarnya kan, duitnya banyak banget. Pasti persenjataannya dia untuk ngelindungin Baitullah juga kayak apaan kan gitu kan. Kalau sampai ikutan marah, satu Saudi aja mungkin bisa tuh lawan Israel sebenarnya. Kalau kemudian terjadi kemarahan, itu bukan jadi sesuatu yang bahaya itu buat mereka tuh. Gimana ya? Kalau saya melihatnya ya, ada ancaman yang lebih besar dibandingkan Yahudi sebetulnya, dibandingkan Saudi. Ya, kalau bicara bahaya-bahayaan, Mesir lebih dekat tetanggaan dengan Israel. Yordan lebih dekat, ya, apalagi Lebanon lebih dekat, gitu kan. Harusnya itu lebih dikhawatirkan oleh Israel ya, daripada dia harus mengkhawatirkan responnya Saudi Arabia. Tapi semua ini kan pada akhirnya kan cuma seandainya, sekiranya. Dan orang-orang negara-negara kayak Amerika, Israel itu, mereka tidak menggunakan istilah seandainya, mereka bicara angka dan statistik, mereka bicara kesepakatan, mereka bicara deal-dealan gitu loh. Dan mereka tahu sekali betapa lobby Yahudi, lobby Amerika di negara-negara itu ya sudah sangat dalam sekali. Saya tidak hanya bicara Saudi ya. Lobby mereka di Qatar, lobby mereka di Uni Emirat Arab itu sudah dalam sekali. Sudah pada tahap mereka lah pemilik kebijakan, penentu kebijakan. Ya, meskipun bukan orang Amerika tapi orang-orang Arab yang duduk di kursi-kursi itu. Tapi mereka sudah yakin, ini mereka duduk doang, tapi kita yang punya kebijakan itu. Jadi mereka saya yakin mereka juga sudah punya perhitungan. Mana garis merahnya, mana garis yang masih hijau. Mana garis yang tidak boleh kita lampaui, mana yang garis masih bisa kita kompromikan. Ya. Oh, sebenarnya menakutkan ya nempel itu ya. Nempel itu lebih menakutkan sebetulnya. Kalau nggak salah ya, kemarin saya waktu ke Jordan bilang mereka mengontrol airnya Jordan katanya. Jadi Jordan ngapa-ngapain, suplai air habis, maksudnya ditutup gitu. Iya, itu salah satu kebijakan yang membuat Jordan menahan diri. Iya. Paling bahaya kalau Jordan marah, karena kan batasnya yang paling Jordan, Mesir itu kan batasan semua gitu. Ya, mudah-mudahan ada satu trigger yang membuat ini pada bangkit semua ya gitu ya. Sudah ada trigger, sudah terjadi. Taufan al-Aqsa itu trigger. Ini hanya masalah waktu. Kebangkitan umat Islam itu dipancing kemarahannya tinggal ya. Itu berbanding terbalik dengan
satu arah dengan keruntuhan Amerika. Triggernya itu Taufan Al-Aqsa ini, makanya dinamakan Taufan Al-Aqsa karena para pejuang Gaza paham sekali gerakan ini adalah gerakan badai, angin besar kencang yang akan membuat dunia itu semuanya terbangun, yang mana ujungnya adalah pembebasan Al-Aqsa itu. Dan ini sedang terjadi. Ini is only matter of time. Hanya masalah waktu akan sampai ke arah situ. Dan indikasi para menteri-menteri yang mundur. Tadi saya baca barusan ya di Al Jazeera itu. Puluhan tentara Zionis Israel itu mereka dengan terang-terangan menolak untuk kembali dikirim ke Gaza meskipun mereka harus mendapatkan hukuman. Bahkan sebelumnya seminggu yang lalu ya mantan pengendara bulldozer militer Israel, dia pernah dikirim ke Gaza 2 bulan. Ya dengan berbagai tekanan dan tensinya di Gaza, akhirnya dia dipulangkan. Dipanggil lagi sama pemerintah Israel untuk kembali beroperasi di Gaza. Tahu ngapain dia? Bunuh diri dia. Dia menolak kembali ke Gaza dan dia tidak kuat tekanannya, dia punya trauma pasca perang dan dia punya kerusakan mental, dia memilih bunuh diri. Itu bukan 1-2, banyak kasus seperti itu. Ini kan indikasi bahwa keruntuhan itu sudah nyata sekali sedang berlangsung. Dan itu akan bertemu di satu titik dengan kebangkitan. Kenaikan girohnya. Ya, giroh negara Arab. Jadi sebenarnya tinggal nunggu waktu bagaimana pamor dari Amerika dan Israel ini jatuh. Ya kan? Ketika sudah nggak menakutkan lagi, bangkit lagi itu semua. Ya. Belum juga kemarin juga lihat juga video mantan IDF juga yang dia sebut secara nggak sengaja dia sempat ngelindes warga Gaza kayak yang dibilang gitu kan. Kemudian dia stres nggak mau dibalikin lagi. Yang dia ngelihat temennya bunuh diri dengan 2 tembakan. Iya. Yang dibilang kata orang bunuh diri itu 2 tembakan berarti itu mati sekali nggak cukup kata dia gitu. Iya. Saking stresnya gitu ya. Ini benar-benar kejadian sama semua mantan anggota IDF. Mayoritas. Uniknya apa? Semua ini sudah disampaikan oleh Abu Ubaidah sejak 2014. Bilang gimana? Ini kan 2024 ya. 2014 itu kan pernah ada juga tuh wacana. Dulu itu ketika perang 2014 pernah ada wacana Israel akan melakukan serangan darat. Bayangkan 10 tahun lalu sudah diingatkan. Kata Abu Ubaidah apa? Wahai abna Yahudi, anak-anak Yahudi, bocah-bocah Yahudi, dia bilang, kalian mau mengancam kami dengan wacana yang kami impi-impikan selama ini. Perang darat itu adalah istilahnya harapan warga para pejuang-pejuang Gaza. Selama ini kan mereka nyerang lewat udara gitu kan. Ayo tuh kalau mau face to face perang darat. Tapi kata Abu Ubaidah, kalau kalian masuk ke sini ke Gaza, ada 3 kemungkinan yang terjadi pada tentara kalian. Yang pertama, Gaza akan menjadi kuburan massal tentara kalian. Kedua, ya tentara kalian mungkin akan berhasil kembali ke Gaza, ke base camp mereka, tapi dalam kondisi cacat mental, cacat fisik. Sudah disampaikan. Atau kemungkinan ketiga, tentara kalian tidak kembali, tidak terbunuh, tapi menjadi tawanan kami. Itu terjadi hari ini. Sekarang kan tank-tank baja Zionis jadi apa coba? Diubah oleh para pejuang Gaza menjadi peti-peti mati berjalan. Jadi itu banyak tank-tank itu terbakar bersama pasukan di dalamnya. Jadi seperti peti mati yang sedang berjalan tuh tank-tank baja itu di mata para pejuang. Amunisi bekas senjata mereka dijadiin alat ininya untuk kejaran mereka balik ya. Parasutnya dijadiin ini yang teduh ya. Masyarakat Gaza luar biasa emang. Tapi ini sebagai pembuktian guys. Misalnya gini, dengan berlangsungnya nggak berhenti 8 bulan, untuk yang paham perang udah menang sebenarnya ya. Ya di luar dari warga ya ibaratnya. Kalau perang face to face sudah selesai dengan peralatan seadanya, lawan peralatan yang canggih segala macam, nggak bisa juga. Menterinya pada mundur karena udah ngerasa ini nggak mungkin dilanjutkan. Kecuali duit jalan terus kan gitu. Ketika kemungkinan ada ceasefire nggak diambil sama Netanyahu. Padahal ini adalah jalan keluar yang harum gitu, yang manis buat dia juga sebenarnya, buat Netanyahu juga. Malah yang ngebom Rafah, tambah jelek lagi tuh nama, tambah habis lagi korban di dia juga tambah habis juga gitu. Dengan dia ngabisin jumlah penduduk, para pejuang kan makin marah kan, makin banyak penduduk yang juga jadi pejuang ya nggak? Jadi nggak usah pakai rekrutmen, banyak juga akhirnya jadi pejuang. Hampir semua rakyat jadi pejuang Gaza sekarang.
Tapi ada pernyataan bahwa Netanyahu tidak akan mundur walaupun tidak akan mau ambil ceasefire. Apa benar? Iya. Dia konsisten masalah itu. Dia kan udah punya menteri pertahanan. Jadi pakai siapa? Orang-orang baru lagi. Jadi menteri yang mengundurkan diri dari kabinet ini bukan menteri di kabinet yang sedang aktif ya. Jadi ada kabinet di atas kabinet. Makanya disebutnya itu hukumat al-harb at-tari'ah. Kabinet perang emergency. Jadi khusus dia itu membahas memutuskan perkara-perkara selama perang ini. Menteri-menteri itulah yang keluar. Menteri itu yang keluar gitu loh. Ya meskipun mereka keluar tetap Netanyahu dia punya yang tadi saya bilang otoritas absolut. Dia bisa menentukan apapun itu tanpa harus kabinet pun dia bisa menentukan. Sebetulnya kan selama ini juga itu cuma formalitas doang kabinet itu. Pada akhirnya dia keegoisme dia yang akhirnya yang turun. Suara-suara lain nggak didengar. Pokoknya yang penting selama itu masih membuat dia bisa bertahan di atas kursinya, itu yang diambil. Apa karena dia merasa masih di backup Amerika? Pasti itu salah satu dari faktornya. Kan banyak yang bilang bahwa orang-orang IDF yang tampil sini anak-anak baru. Mereka di belakang, di depan tuh tentara Amerika sebenarnya. Iya. Kan gitu. Sebenarnya yang perang ini Amerika sama Gaza sebenarnya. Salah satunya gitu ya. Maksudnya Amerika juga bilang tentara terbaik di dunia, pun nggak bisa juga. Iya. Lawan Gaza nggak menang juga gitu ya. Menang. Jadi mau tentara baik yang di dunia yang ada sekarang pun situ aja gitu, belum tentu menang juga. Sampai GI Joe-nya dia Blackwater habis kan. Habis di terowongan. Ya kalau di film-film GI Joe kayak pasukan unit khusus gitu yang pakai segala dengan macam. semua instrumen dan perlengkapan militer. Udah kayak Deadpool gitu kan. Mati semua di terowongan sama yang pakai senjata ini. Ini menunjukkan sebenarnya mereka tuh sebenarnya cuma kelihatan pencitraannya bagus aja ya sebenarnya. Tinggal nunggu waktu. Berapa lama kira-kira menurut antum? Berapa lama? Maksudnya perang ini selesai? Enggak, maksud kemampuan bertahannya pasukan Palestina menurut antum. Punya kemampuan berapa lama lagi? Para pejuang Gaza ya. Kalau yang saya dengar langsung dari salah seorang pejuang waktu saya masih di Gaza, saya tanya itu, kalau ada perang besar ente tahan berapa lama? Kami punya persiapan amunisi sampai 2 tahun. Ya, itu minimal ya, dan itu bisa lebih. Ya, ini kita baru berapa? 9 bulan ya? 8 bulanan, masuk bulan 9. Ini kan 260 lebih. Terus masuk bulan 8. Udah selesai 8 bulan, ini masuk bulan ke-9. Masih bisa bertahan. Ya, masih. Dan kan dari hari pertama pun sudah disampaikan oleh Abu Ubaidah apa itu prinsip perang mereka. Fa innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Hanya ada 2 yang bisa menghentikan mereka itu perang itu. Pertama mereka menang, baru mereka berhenti perang. Kedua mereka syahid. Nah, itu mereka sudah tidak bisa perang karena mereka sudah syahid gitu. Jadi selama masih ada para pejuang-pejuang Gaza di sana ya, selama mereka masih ada yang berjuang ya nggak akan berhenti. Mau 10 tahun pun, ayo. Ya kalaupun senjata mereka habis, mereka mereka jadikan senjata gitu. Bagi warga Gaza nggak ada istilah menyerah. Itu bukan sebuah opsi. Berarti ambil yang itu dia apa? Ini adalah pasukan yang merindukan kematian seperti mereka merindukan kehidupan. Apa kata Abu Ubaidah dalam satu statementnya? Dia bilang tentara kami itu, para pejuang kami ini di lapangan seperti anak-anak kecil yang sedang bermain di taman bermain. Lihat gak sih ada satu momen 2 orang pejuang ini rebutan apa? Rebutan nembak roket dari jarak 0. Saya aja. Kalau di tentara mana yang itu kan sesuai kan mati. Maju, bisa langsung. Mereka rebutan. Dan mereka itu nggak takut sekali. Bayangkan seperti anak-anak yang sedang bermain di playground, lapangan bermain. Itulah mental para pejuang Gaza. Di sisi lain, tentara Israel mereka seperti orang yang sedang masuk dalam neraka. Takut mati. Iya, mereka. Di sisi lain kalau mati malah seneng. Ada lagi yang siap mati berikutnya gitu kan. Iya. Nongol yang sampai ada apa namanya voice note yang beredar tuh, mereka seperti mayat hidup ini. Ada nongol terus di mana-mana. Iya. Wah ini sebenarnya semangat yang bagaimana sih mereka tarbiyahnya bisa sekuat itu ya, bisa sedalam itu tuh. Kan bukan perkara yang setahun 2 tahun untuk menanamkan kayak gitu kan. Iya. Udah berapa tahun? Kan dari kecil ya? Dari kecil, dari ya masa-masa Intifada 1 tahun 1987, kemudian Intifada 2 tahun 2000. Ada satu nanti coba dicek oleh tim kreatifnya. Ada satu pemandangan baru viral nih, anak Gaza kecil, baru masih usia 2 tahun kali lah,
berlari-lari di tengah reruntuhan sambil teriak, ya Allah sambil nangis. Coba antum olah deh. Pikirkan, tadaburi. Anak kecil itu di mana-mana kalau nangis tuh ya mama, babah itu teriak kan? Ma, bapak gitu kan? Anak kecil tuh teriaknya ya Allah. Sambil lari di tengah reruntuhan, ya Allah gitu loh. Jadi bayangkan coba. Itulah yang sudah ditanamkan oleh orang tua mereka. Jadi anak kecil itu tidak lagi bergantung mencari mama bapaknya, tapi Allah sudah yang menjadi dia belum paham, tapi bagaimana dia bisa teriak-teriak itu? Karena dia sudah mendengar orang tua seperti itu. Orang tuanya, ayah ibunya ketika teriak-teriak ketika khawatir, ya Allah jadi as-samad sebagai tempat untuk bergantung. Saya sebelum saya dievakuasi dari Gaza, saya pernah naik mobil ya, angkot bareng beberapa orang tua di Gaza itu. Saya naik di bangku belakang, samping saya ada penumpang, depan ada penumpang gitu ya, 4 orang. Saya dengar mereka ngobrol satu sama lain. Ya, wah ini kondisi semakin parah nih. Katanya ada yang ngomong gitu ya, sampingnya menimpali. Ya, tenang, kita punya Allah. Ya, betul. Kita hanya punya Allah. Dari awal juga kita tidak bisa mengandalkan orang-orang Arab terutama, dia bilang. Enggak. Kita masih punya Allah. Jadi tauhid itu tidak hanya dibahas di dalam masjid, di dalam majlis-majlis, di angkot pun mereka bicara tauhid. Di antara runtuhan mereka tauhid yang sampaikan. Kalau sudah orang tauhid pemikiran, kalau sudah Allah, tenang. Oke, kesakitan mereka terasa, tapi ketenangan itu akan mendominasi. Iya benar. Karena mereka tahu Tuhan mereka dan Tuhan musuh itu sama Allah. Iya. Ya. Bedanya Allah akan berpihak pada mereka. Dan yang membedakan juga bahwa mereka tuh tahu akan dipanggil juga. Ya. Semua punya giliran meninggal. Ya. Cuma cara meninggalnya gue yang mana gitu ya. Iya. Berarti mirip sama yang waktu petugas ambulan yang ngopi. Iya, sambil minum, bukan ngopi jus itu, ngopi jus apa? Nih kira-kira kita mungkin jus terakhir kita tahu kan. Ya. Itu biasa. Saya tinggal di Gaza pun gitu. Ada ketakutan tapi ketenangan mendominasi. Ada salah satu teman istri saya, ya, namanya Hibah. Dia beberapa jam sebelum dia ditarget oleh Zionis, dia nge-share status di Facebooknya atau di Instagram, saya lupa ya. Tulis gini, dia bilang gini, kami kondisi warga Gaza ini cuma ada 2 kondisi. Kalau nggak syahid, kalau nggak syahid. Syahid aja kalau kami tidak meninggal syahid, ya kami ya akan menjadi syahid atau saksi mata kemenangan. Artinya saksi mata tuh? Iya, syahid itu artinya kalau syahid, ya-nya panjang, meninggal. Artinya meninggal, terbunuh. Tapi kalau syahid artinya saksi mata. Kata dia gitu, kami di Gaza ini hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak kami meninggal, ya kami jadi saksi mata pembebasan Baitul Maqdis. Akhirnya nggak lama, dia meninggal. Gitu loh. Jadi hanya 2 itu aja di Gaza itu. Jadi mereka tidak terlalu mengkhawatirkan berbagai macam dampak dari peperangan. Berarti kita nih kalau punya masalah-masalah yang urusan urusan gimana jadi remeh-temeh. Dia urusannya nyawa ya. Betul. Kalau kita bandingin sama mereka gitu ya. Allah. Itu salah satu hikmahnya. Makanya teman-teman, ya kalau kalian itu ada sebagian kita itu kan masa udah kita nggak kuat lagi, akhirnya dia scroll lebih memilih melihat konten-konten hiburan ketawa-ketiwi gitu ya. Dia pikir dengan melihat konten hiburan tuh menghilangkan penderitaan warga Gaza atau gimana ya. Karena dia nggak kuat, dia memilih untuk tidak mengikuti. Padahal hikmahnya kita melihat konten-konten Gaza itu untuk menguatkan keimanan kita. Makin waras kitanya sebenarnya. Iya, ternyata kita ini nggak teruji. Kita ini nggak punya ujian. Sepahit-pahitnya ujian yang kita rasakan, musibah yang kita rasakan di Indonesia, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka di Gaza. Itu ada hadisnya, Nabi SAW bersabda itu, unzur ila man huwa asfala minkum, la tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazuru nimatu alaikum. Kata Nabi, wahai umat Islam, wahai umatku, kalau kalian mau tenang, lihat permasalahan yang lebih berat dari kalian. Agar kalian bisa lebih bersyukur. Iya benar ya. Masalah kesulitan itu kan ada perbandingan ya kan ya. Ya. Kalau kita bandingin sama apa yang lebih baik ya, beda cerita. Selamanya kita bahasa kurang terus aja. Coba bandingin sama ini, kita kayak dikasih ini titik buat muhasabah nih sama Allah untuk segala permasalahan kita. Itu nggak ada apa-apanya dibanding sama mereka. Ya. Mereka itu ya nyawa taruhannya, ya kan? Ya kemarin pas lagi di Arab kemarin,
panasnya itu 53 derajat, banyak yang ngeluh segala macam. 53 derajat tapi kita masih hidup gitu. Iya. Ya dengan keadaan mungkin AC-nya mati apa segala macam masih hidup gitu. Masih ada yang Di diminum, Gaza, dimakan. iya. Di Gaza bisa di sini udah seneng banget kali ya mereka Iya. gitu. Kalau kita ada referensinya ke sana, semua jadi kita rasanya bersyukur ya. Iya. Inilah dia teman-teman, ya Allah tuh ngasih tempat kita untuk muhasabah gitu. Kita tuh nggak ada apa-apanya sekarang dari segala kesulitan kita. Tapi bukan berarti kita kemudian berhenti untuk melihat mereka. Malu kita sama non muslim di luar sana gitu ya. Makin lama makin keras gitu ibaratnya dukungannya. Sedikit penjelasan bahwa ada kerabat dari istri Bang Hussein ini yang kemudian menjadi salah satu korban ya. Iya. Namanya Yazan. Usia 12 tahun. Ya. Jadi dia lagi nunggu truk bantuan masuk. Tiba-tiba dia dan kawan-kawannya dibom ketika sedang berada di bundaran Khan Yunis. Anaknya ganteng, ini fotonya, saya kasih lihat fotonya. Jadi dia ini adik kandung dari iparnya istri saya. Ya, itu kita baru dapat kabarnya tadi malam, waktu kita, tapi sore waktu Gaza gitu. Dan ya memang ya itulah berita duka yang terus berdatangan dari hari ke hari. Ini menunjukkan sebenarnya Israel ini benar-benar pengecut ya. Mereka tuh cuma bisa dari jarak jauh lontar-lontar bom dari udara kan gitu ya. Karena merasa bahwa di darat kuburan buat mereka gitu kan. Tapi belum lama ini kan ada bom-bom jatuhin di daerah-daerah padat ya kan. Kalau nggak salah abis Rafah ada lagi apa Jenin ya, bukan ya? Di Nusairat ya, dijatuhin juga gitu kan. Beberapa keluarga Ismahaniyah katanya juga kena juga. Iya. Sekitar 3 bulan lalu target. Nah dan tadi beberapa menit yang lalu saya juga dapat kabar dari teman saya itu ada 8, bayangkan 8 orang dari kerabat Ismahaniyah. Itu satu diantaranya saudara kandung dan kemudian ponakan-ponakannya. Habis 8 orang dibunuh di pengungsian pantai tempat mereka tinggal. Mereka tuh bermaksud apa sih sebenarnya? Kalau nggak bisa nembak Ismail Haniyehnya, apa dia mau jatuhin mentalnya gitu? Ya salah satunya itu faktornya. Dan dia juga tadi tuh frustasi dan depresi karena dia tidak bisa menyentuh target-targetnya. Jadi ya deh bunuh aja deh kerabat-kerabatnya untuk melampiaskan kemarahan mereka juga, memuaskan nafsu, membunuh juga gitu mereka itu. Kan bisa aja kan mereka langsung targetin Ismail Haniyeh. Silakan saja. Waktu kemarin ada petinggi dari pejuang Palestina yang ada di mana, di Iran, di Lebanon. Di Lebanon ya. Di kedutaan itu kan? Di konsulat Iran yang ada di Lebanon. Itu kan bisa dieksekusi gitu. Lintas negara. Kenapa nggak dilakukan di Qatar? Qatar ini terlalu jauh jaraknya kalau ingin mengirimkan drone atau pesawat tanpa awak ya. Dari Gaza, Palestina ke Qatar itu kan harus melewati beberapa langit dari negara-negara sekitar, gitu kan. Kalau ke Lebanon kan, memang tetanggaan. Hanya beberapa menit dari wilayah Israel ke Lebanon nyampe itu ke pusat komando ya konsulat Iran di Lebanon. Kalau ke Qatar, dan jangan lupa Lebanon tuh emang hubungan antara Lebanon dengan Amerika sudah jelek sejak awal. Tapi hubungan Amerika dengan Qatar itu masih bagus-bagus saja, baik-baik saja. Artinya kalau mereka itu menyerang Qatar, artinya mereka juga benar-benar menginjak-injak Amerika gitu loh. Oh, ada batasan-batasan yang mereka sendiri yang buat, mereka sendiri nggak bisa ngelanggar. Iya. Nah, sekarang kan ibaratnya kalau bisa dibilang ini perang bukan hanya terjadi di daerah konflik aja. Baru pertama kali di dunia ada sebuah negara perang, benderanya berkibar di seluruh dunia baru sekarang. Bendera Palestina ada di hampir semua negara di dunia gitu ya. Yang perang di situ, yang merasa berperang itu semua warga itu merasa ikutan berperang dengan apapun aset yang dimiliki, gitu kan. Tapi kan belum lama ini ada video yang beredar, anak-anak Indonesia gitu ya, kemudian mengolok-olok saus, bilang inilah darah adik Palestina gitu kan. Kemudian ketika mereka dapat sanksi sosial, ada juga orang bodoh yang ikut membela mereka gitu kan. Gimana pendapat antum? Saya sudah responnya di video saya ya, Instagram saya. Pertama saya marah.
Dan itu wajar sekali, manusiawi kita marah karena darah anak-anak korban genosida kok dijadikan candaan. Kedua, saya melihat sisi positifnya. Ini mungkin karena kita ini kurang proaktif dalam mengedukasi mereka. Ini kan korban-korban narasi-narasi dari Barat itu ya yang menganggap enteng darah warga Palestina itu, soalnya itu tidak ada harganya, sampai dibercandakan. Itu artinya menunjukkan tontonan anak-anak itu ya tontonan-tontonan yang selama ini mengarah pada akhlak mereka, gitu. Tontonan yang disajikan oleh Barat dan propagandanya gitu kan. Maka saya selalu berpikir ini PR buat kita semua untuk mengedukasi. Jangan sampai anak-anak sekitar kita yang seperti itu gitu kan. Dan sisi positifnya juga ini lagi-lagi menaikkan isu Palestina. Ini blunder yang bisa kita jadikan ambil hikmahnya. Kayak tadi ya ketika bicara bendera-bendera Palestina yang berkibar di mana-mana. Ini pengejawentahan ini adalah bukti nyata. Ayat dalam Al-Quran, yamkurullahu khairul makirin. Mereka itu bermakar. Musuh-musuh kita itu mereka punya rencana jahat, tapi Allah Maha pembuat rencana terbaik gitu ya. Ketika mereka Zionis ini melarang pengibaran bendera Palestina di negeri Palestina sendiri, ingin mereka itu adalah bendera ini jangan sampai terlihat. Tapi lihat hikmah Allah. Di negeri mereka, di negeri Palestina bendera itu tidak berkibar, tapi di seluruh dunia berkibar. Kedua, Netanyahu dari awal berkoar-koar, kami akan mempreteli kekuatan Hamas di Gaza dengan berbagai teknologi militernya dan backup amunisinya. Tapi apa yang terjadi? Pemerintahan mereka yang terpreteli. Iya benar. Ya kan? Habis satu-satu. Ya keluar tuh menteri-menterinya. Gitu loh. Mereka pengen ngebunuhin pentolan-pentolan pejuang ya. Iya. Justru mereka yang pada resign. Iya. Ya kan? Sama dengan ya kebodohan anak-anak ini ya. Mereka ya mungkin ya seperti kalau kan mereka sudah klarifikasi ya, kami tidak berniat untuk menyakiti apa gitu ya kata anak-anak itu kan. Tapi ya tetap ada sisi positifnya. Apa tuh? Ya, yang tadi itu saya bilang isu boykot naik lagi gitu kan. Semakin marah, semakin meyakini oh ini emang nih produk ini nih yang harus kita boykot, diperjelas lagi oleh anak-anak itu kan. Dan menariknya sebetulnya saya melihat lucunya anak-anak itu, pemikiran anak-anak itu sebetulnya juga saya yakin dimiliki oleh orang-orang yang masih mengkonsumsi makanan-makanan itu. Di sisi terdalam orang-orang yang masih ngotot makan di restoran itu yang dia tahu ini terafiliasi, dia juga punya pemikiran yang sama itu. Ini sebetulnya berafiliasi dengan Yahudi. Bedanya anak-anak itu menyuarakannya dan membuat konten gitu. Bagus. Jadi ntar ketika ada orang-orang yang masih makan itu terus ingat video itu dia juga akan tersentuh. Oh, kadarullah nih. Ini caranya Allah untuk mengingatkan produk ini perlu diboikot dan beginilah orang-orang yang makan kan gitu ya. Ya. Waduh, apalagi ada beredar video yang bekas tentara Israel bertempat di salah satu tempat fitness di Gaza. Gym di Gaza, di Jenin kalau salah, di Jenin apa Gaza gitu. Pokoknya mereka habis makan makanannya itu juga sama produknya. Iya. Nggak salah juga kalau diboikot berarti itu. Iya betul. Kita lihat itu sampah-sampah berserakannya, McDonald gitu kan. Apalagi itu ada Coca-Cola, itu kan memang disuplai oleh perusahaan-perusahaan itu sebagai hadiah untuk menguatkan. Ayo teruslah bantai warga Palestina, biar kami yang mensuplai makanan kalian. Gitu loh. Karena akhirnya berdarah sini itu perusahaan. Iya. Udah segamblang itu masih ada yang ngotot mempertahankan itu loh. Dengan alasan wah karena kan perusahaan ini kan juga punya pegawai lokal dan sebagainya gitu. Ya itu dengan narasi-narasi yang merasa bahwa kondisinya akan kembali normal gitu ya. Secara narasi udah hancur sebenarnya mereka ini. Nah, kira-kira berarti menurut antum bahwa boykot ini masih punya peran besar? Pada akhirnya, kenapa kita boykot? Kalau kata Ustadz Felix kan untuk menjaga kewarasan satu ya. Kedua, yaitulah jalur yang bisa kita perjuangkan hari ini. Kita kan selalu bertanya-tanya, kita bisa apa lagi nih? Kita sudah maksimal. Oh, jangan terlalu puas kita sudah maksimal atau belum. Terus ya kalau kita sudah berdoa bagus, sudah sisihkan hadiah terbaik bagus, lanjutkan. Terus kita sudah bantu share bagus, boykot bagus, lanjutkan, jangan berhenti gitu loh. Apalagi yang bisa kita lakukan? Itu semua kembali pada kalian semua.
Kalian punya bidang apa? Kalian punya skill apa nih? Ya. Kalau waktu saya ngisi di satu forum, contohnya kan anaknya Kang Fauzi, Mak Bella Fauzi, nanya ke saya itu, Ustaz, kita nggak bisa ngapain lagi, Ustaz? Saya sudah boykot sudah, doa sudah, kemudian juga kita donasi sudah. Dan saya bilang, lah kan Mbak seniman tahu bagaimana cara memperjuangkannya. Akhirnya beliau membuat lagu kolaborasi dengan beberapa musisi-musisi, lahirlah Tanah Para Nabi itu ya. Nah, lagu Tanah Para Nabi itu. Nah, kalian para pengusaha-pengusaha, kalian tahu bagaimana sisi mana yang bisa kalian gunakan untuk memperjuangkan ini. Kalian para guru, para pengacara, para influencer gitu loh. Yang penting ketika kita sudah merasa diri kita ini bagian dari perjuangan ini, kita akan bisa berinovasi perjuangan jenis apa yang bisa kita perjuangkan. Ya, kalau masalah boykot itu bisa dilakukan semua orang lah, itu enggak harus background tertentu ya. Tapi kalau bicara masuk ke spesifik ranah bidang spesialis, di situ kalian lebih paham apa yang kalian perjuangkan. Jadi seperti semut Ibrahim. Ya. Pada saat dibilang nggak mungkin bisa matiin apinya katanya, tapi cuma kepengen Allah tahu kita lagi ngapain gitu ya, berpihak sama siapa kan gitu kan. Semangat itu perlu sih teman-teman semuanya, dan ternyata boykot juga ngaruh. Selain apalagi ditambah dengan kemampuan masing-masing kalau sama-sama nyerangnya ke arah sana semua kan, itu kan lebih bagus lagi. Berarti ramalan para guru-guru kita ini insya Allah akan tercapai di 2027 insya Allah ya. Iya betul. Nah kalau sekarang ini ada nggak sih sebenarnya antum pola khusus untuk menjatuhkan Israel? Iya. Ibaratnya kalau sekarang ini kan semua nggak terkoordinasi dengan caranya masing-masing dan sporadis jatuhnya kan. Karena satu, kita nggak punya komando. Kita nggak punya komando sentralisasi yang mungkin di zaman Kesultanan Islam nggak bisa diruntuhkan berapa abad gitu ya, 13 abad, 3/4 dunia karena punya komando. Kita nggak punya komando cara penyerangan, masing-masing dengan caranya masing-masing gitu. Tapi sebenarnya untuk melakukan Baitul Maqdis ada sebenarnya nggak sih pola khusus? Ini perlu satu sesi podcast yang panjang. Saya harap nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas judulnya Roadmap Nabawi Pembebasan Baitul Maqdis. Itu keren banget itu. Jadi bagaimana sebetulnya kita itu sudah punya prototipe, kita sudah punya contoh yang jelas, pattern yang jelas, pola yang jelas. Ketika Nabi SAW masih hidup, saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh siapa? Oleh Romawi dan Persia, bertukar-tukaran ya. Dan bagaimana cara Nabi itu akhirnya bisa berhasil membuat dua negara adidaya itu, ya dua kekuatan adidaya itu bertekuk lutut di depan hadapan umat Islam, dan Baitul Maqdis berhasil dibebaskan pada masa Umar bin Khattab. Itu ada polanya. Itu keren banget itu. Itu ada step by stepnya yang bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan, karena itu juga yang digunakan oleh Salahuddin Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis, sama polanya, pola yang sama. Dan jangan lupa ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Baitul Maqdis, kondisi umat Islam saat itu terpecah-pecah. Seperti hari ini. Bahkan saat itu sudah ratusan tahun saat itu dijajah oleh pasukan salibis. Ya. Itu perjuangannya panjang itu. Tapi akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskannya dengan pola yang sama dengan pola Nabi SAW hingga Umar bin Khattab. Itu bisa kita contek, itu bisa kita praktekkan hari ini gitu. Dengan maksudnya dengan market yang sama tapi dengan cara kita gitu misalnya. Ya, kita mengkondisikan ya dengan sesuai dengan kondisi kita hari ini. Itu ada caranya. Itu keren banget, dan itu berkaitan dengan profesi antum sebagai misalnya influencer. Itu sangat berkaitan sekali dengan pola ini. Bagaimana Nabi SAW dulu itu membuat isu Baitul Maqdis isu trending topik. Beliau langsung yang turun tangan. Bagaimana caranya menjaga semangat para sahabat untuk terus membahas Baitul Maqdis. Waduh, ini luar biasa nih kalau emang kita bisa pelajari, siapa tahu ada yang terinspirasi kemudian bisa menjalankan atau juga membuat polanya lebih bisa di mapping kan. Menarik nih, kayaknya perlu ada episode khusus nih, kita akan ngobrol sama antum mengenai ini gitu. Tapi antum pernah nggak sih ada bayangan kemerdekaan dari Palestina, atau antum sendiri kan orang Gaza tapi nggak bisa ke Aqsa juga kan, gitu kan. Ada nggak sih keinginan atau juga mungkin antum punya angan-angan apa atau impian apa gitu? Ya, bisa masalah impian ya.
Ya kita semua bermimpi bisa datang ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau saya pribadi doa saya, ya Allah, izinkan saya sholat di Masjidil Aqsa tidak sebagai wisatawan, tapi sebagai orang yang membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah. Begitu. Itu harapan saya. Masih bicara masalah mimpi, ini unik. Saya semenjak pulang dari Gaza ini saya sering bermimpi perang. Itu mungkin dampak traumatis saya. Saya sering banget itu mimpi tiba-tiba terbangun karena seolah saya berada di medan perang, kemudian saya menghadapi bombardir. Itu sering sekali. Dan tadi malam uniknya, tadi malam unik saya mimpi saya kembali ke Gaza. Di situ saya dikejar-kejar oleh tank baja kan, sampai saya masuk ke sebuah perkebunan. Di situ ada para pejuang-pejuang Al-Qassam yang sedang standby dengan senjata mereka. Bersama dengan TNI Indonesia. Iya, itu jelas sekali yang bisa tuh. Kok ada TNI di sini, saya bilang. Standby bareng-bareng para pejuang Al-Qassam itu. Dan di ujung sana itu ada seorang sosok ustadz yang duduk seperti sedang memantau. Siapa? Ustadz Fatih Karim. Masya Allah. Mudah-mudahan antum ya, benar ya. Ya saya kok Ustadz Fatih Karim muncul di mimpi saya gitu ya. Ya kalau masalah kecintaan saya dengan beliau tidak diragukan lagi lah gitu. Saya sama muslim saya mencintai gitu ya. Tapi kok Ustadz Fatih Karim, dan itu uniknya apa? Dia sama keluarganya. Dia sama keluarganya itu juga lagi ngumpul kayak di dalam ruangan ya, ruangan kayak ada gimana ya? Kayak semacam ruangan tapi nggak ada pintunya gitu loh. Ya mereka sedang memantau para pejuang-pejuang Gaza dan TNI yang sedang berjaga-jaga di situ. Masya Allah, itu Ustadz Fatih Karim antum lah yang mentafsirkan sendiri mimpi saya seperti apa. Ada Ummu Sajat juga di situ ya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin mau bikin masjid lagi. Bila kan kalau mana-mana tuh bangun masjid ya kan. Ya. Siapa tahu mau bikin masjid di Gaza. Di Gaza ya. Iya. Siapa tahu mau bangun masjid di Aqsa. Aqsa udah ada masjid ya. Mungkin udah masjid di Aqsa. Siapa tahu mau bikin masjid di Gaza, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, ini mungkin sebagai penyemangat ya teman-teman semuanya ya, bahwa ternyata ada mapping pola khusus yang bisa kita template istilahnya, yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, para pejuang zaman dahulu, yang kemudian difilmkan menjadi film yang namanya Kingdom of Heaven. Film ini ternyata juga di Hollywoodkan dengan cerita sejarah yang sama juga bahkan gitu kan. Ya, ada satu narasi yang mungkin dirubah gitu. Kok kenapa kamu nggak membantai seperti kami membantai mereka kan? Kalau misalkan bilang kan I'm a Muslim gitu kan, kita nggak kayak gitu. I'm a Salahuddin. Kalau di sini kan bilang gitu kan. Ngangkat Muslim kayaknya gengsi banget sih gitu kan. Tapi Masya Allah, luar biasa bahwa ternyata para guru-guru kita, pendahulu kita itu dimudahkan hanya mengikuti pola yang udah dibikinkan sebenarnya. Seperti kita hidup juga sebenarnya. Cuma sekarang berarti menunjukkan bahwa umat muslim zaman sekarang banyak yang jarang membaca, jarang membaca sejarah, jarang mungkin mengulik. Siapa tahu dari sejarah ini atau juga mungkin dari ilmu yang ditularkan dari guru-guru kita terdahulu, ada satu inspirasi menjadi pintu kemenangannya kan. Ya mudah-mudahan kita akan punya waktu, diberikan waktu lagi, lain kesempatan akan ketemu Ustadz Hussein lagi untuk kita obrolin mengenai ini loh, mappingnya, pemetaannya yang bisa saja dilakukan oleh orang Indonesia. Bisa ya? Pasti bisa. Insya Allah, mudah-mudahan. Ada pesan apa nih untuk teman-teman? Apa tadi saya ada pesan yang ingin saya sampaikan, lupa tadi. Kayak tadi kita nggak pakai closing statement ya, gitu ya. Apa boykot gitu tadi? Terus boykot apa gimana gitu? Ya gini teman-teman. Kita ini, fenomena kita hari ini kan, terutama anak muda ini, kita seperti zombie-zombie yang berjalan tanpa ruh, jasad-jasad yang berjalan tanpa ruh, karena kita ini tidak memiliki visi misi yang jelas. Ya, dan saya selalu katakan bahwa pembebasan Baitul Maqdis itu selalu menjadi visi misi besar umat Islam. Nabi SAW dalam satu hadis itu dalam diriwayatkan oleh Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan beliau tidak pernah tidur setelah turunnya surat Al-Isra, surat yang membicarakan tentang Baitul Maqdis. Beliau tidak pernah tidur sebelum beliau membaca surat Al-Isra itu. Ya, sampai akhir hayatnya. Artinya ada kerinduan di situ. Ada kecintaan. Betapa beliau ingin bebaskan Baitul Maqdis. Al-Qur'an. Bayangkan kita banyak punya penghafal Al-Quran di Indonesia. Tapi di satu sisi kita juga banyak terlalu memiliki orang-orang yang buta terhadap
visi misi Baitul Maqdis ini. Padahal Al-Quran ini sepertiganya itu bicara tentang geografi Baitul Maqdis. Sepertiga Al-Quran. Sepertiganya. Al-Quran ya. Harusnya kalau orang itu memahami Al-Quran, dia akan punya semangat dan amarah yang sangat besar untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis. Gitu. Dan itu yang harus kita tanamkan lagi. Kita ini punya visi misi yang sangat gamblang, jelas kita punya hutang besar yang harus kita lunasi. Pembebasan Baitul Maqdis, kita punya amanah besar yang harus kita tunaikan, menjaga Baitul Maqdis. Ya. Menarik banget ya apa yang dibilang beliau bahwa Rasulullah SAW menetapkan ini menjadi satu misi spesial. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para sultan. Sampai Utsmani waktu itu untuk Baitul Maqdis itu punya umat Muslim. Ya. Ada satu pesan khusus yang dia jaga bahwa rasa Baitul Maqdis adalah misi. Ya. Apa mungkin ketika keruntuhan Kesultanan Islam rasa itu yang dicabut oleh mereka? Betul. Dibikin kita cuek dengan apa yang terjadi di Baitul Maqdis. Betul. Dibikin kita nggak mikirin sana. Ya. Dibikin kemudian negara-negara yang terpecah-pecah muslimnya di sekitaran itu diberikan pemerintahan sendiri yang akhirnya egois dengan benderanya masing-masing. Ya, fanatisme yang nggak mikirin Baitul Maqdis lagi. Ya. Sampai sekarang. Ya, jadi memang inti dari propaganda Yahudi sejauh ini adalah membuat kita semua terlena. Kita semua dibuat mengejar dunia, dibuat lelah mencari harta, dan kita dibuat lupa bahwa ada pusat keberkahan kita yang sedang mereka kuasai. Kenapa kita umat Islam hari ini hidup terhina, terjajah, lemah? Karena keberkahan kita umat Islam ini sedang tersumbat oleh penjajahan Zionis di Palestina itu. Masya Allah. Di Baitul Maqdis. Itu ntar kita akan bahas selanjutnya bagaimana Allah SWT menggunakan istilah-istilah yang luar biasa ketika bicara Baitul Maqdis. Bahkan penamaan Baitul Maqdis ini pun itu ada sejarahnya itu. Wah, luar biasa. Memang sekali lagi ini bicara Baitul Maqdis ini bicara panjang lebar. Saya harap nanti ke depannya antum punya satu segmen khusus, bukan segmen ya, satu program khusus membahas Baitul Maqdis itu secara runut. Karena nanti pun ketika saya bahas Baitul Maqdis itu hanya kulitnya. Kita harus bahasnya. Ada satu kitab namanya Al-Arba'in Al-Maqdisiyah, 40 hadis tentang Baitul Maqdis. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan Baitul Maqdis itu dari berbagai kriteria, berbagai sudut pandang. Ada ayat-ayat seputar Baitul Maqdis, surat-surat yang khusus bicara tentang Baitul Maqdis. Itu penting cara kita membantu mengeluarkan masyarakat dunia dari intellectual slavery, pastinya itu. Perbudakan intelektual. Itu yang sekarang melanda kita. Iya, benar. Berarti memang kalau kita lihat bahwa sini ya, jantungnya dunia atau umat Islam itu berada pada di Baitul Maqdis. Iya. Atau juga mungkin kalau literally kita lagi buka peta sekarang, cari aja tengahnya itu peta. Katakanlah akan berada di posisi nggak jauh dari situ. Jadi teman-teman semuanya, kita dibuat lalai dengan memikirkan Baitul Maqdis, dan mudah-mudahan kita ada sesi di mana kita akan bongkar apa itu Baitul Maqdis sesungguhnya, yang bikin kita bukan lebih teredukasi dan tahu di mana kita mesti posisi berdiri kita berada. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan kembali ada podcast ini dalam suasana yang sudah berbeda. Insyaallah ya, semoga podcast mendatangnya podcast mendatang kita sudah akan membicarakan Gaza yang sudah merdeka, sudah menang ya. Gencatan-gencatan sudah terjadi gitu. Benar. Kan, insyaallah. Ya, dan saya harap ntar di podcast itu saya bilang, ya Mas Ari, mohon maaf ini karena ya listrik belum stabil, jadi saya di Gaza ini masih gitu ya. Jadi saya sudah di Gaza. Lagi gitu. Begitu, maaf saya lagi on the way ke Gaza ya. Gitu ya. Saya lagi di masjid, kenapa? Lagi di Aqsa, ngapain? Ini Netanyahu lagi mau alap gitu. Banyak yang gak rela sih. Kemarin Netanyahu mati sekalian kan gitu kan. Kalau gue pengen Netanyahu mau alap aja dah gitu kan. Ya mudah-mudahan ini, ya kalau yang ini mungkin harapan ya. Bukan halu, ini harapan, tapi ini optimisme. Orang Islam gak ada yang halu, tapi optimisme yang harus kita pegang. Masya Allah, luar biasa, jasa kelahir waktunya nih. Sama-sama. Mudah-mudahan benar apa impian antum dan juga impian kita semua. Dan semoga kita masih diberikan waktu untuk kita bongkar apa itu Baitul Maqdis, agar sudut pandang kita berbeda dan nggak lagi terbodohi dengan narasi-narasi perlemahan yang ada di masyarakat ini ya. Terima kasih guys untuk yang merasa tayangan ini bermanfaat, monggo silahkan share sebanyak-banyak tayangan ini, atau juga mungkin bisa dipotong untuk keperluan share banyak-banyaknya ini
untuk mereka yang menurut teman-teman perlu informasi ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.